Selamat jumpa dalam OKP Channel. Orang kampung punya channel. Seperti biasa kita jumpa lagi pada hari ini, Sabtu 20 November 2021. Seseorang bertanya kepada saya demikian, bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya? Dan karena pertanyaan itu, saya memikirkan kembali, pernah merenungkan kisah penciptaan di dalam Alkitab. Di sana dikatakan bahwa sebelum bumi dan segala isinya diciptakan, Roh Allah melayang-layang di permukaan. Itu artinya Roh Allah atau Roh Kudus bukan ciptaan, tetapi Ia adalah pencipta. Dan kalau Ia adalah pencipta, maka Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan banyak orang, Dia mengatakan bahwa apabila kamu tidak mentaati perintahku, maka bisa diampuni. Tetapi kalau kamu melawan Roh Kudus, maka itu tidak bisa diampuni. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kembali kepada orang yang bertanya tadi, saya mengatakan, wah, kamu hebat sekali bisa bertanya suatu pertanyaan yang sangat menarik dan mendalam. Maka saya menjawab sebisanya demikian. Kalau melihat kisah penciptaan di dalam Alkitab, ya mungkin di dalam sumber-sumber lain, ceritanya lain, tetapi yang saya mau cerita di sini adalah sumber dari Alkitab. Selain tadi saya mengatakan Roh Allah melayang-layang di permukaan, tapi juga Allah memulai penciptanya dengan menciptakan hari. Dan hari itu kan ada gelap dan terang. Maka yang diciptakan pertama adalah terang dan memisahkan gelap dari terang itu. Sehingga boleh dikatakan setiap hari itu adalah penciptaan, setiap hari dalam kehidupan kita ini. Hal menarik lain yang saya melihat di dalam kisah penciptaan itu, bahwa sebelum menciptakan sesuatu, Allah sudah memikirkan apa yang harus terlebih dahulu diciptakan. Misalnya, sebelum menciptakan ikan, Allah sudah menciptakan air. Supaya ketika menciptakan ikan, mereka langsung bisa di dalam air. Sebelum menciptakan burung-burung yang berterbangan di udara, Allah sudah menciptakan cakrawala dan mengisinya dengan oksigen. Supaya burung-burung bisa berterbangan. Sebelum menciptakan hewan-hewan melata di atas tanah, Allah sudah menciptakan pohon-pohon. Supaya hewan-hewan yang diciptakan kemudian bisa hidup di bawahnya. Luar biasa, jadi sangat terencana dan terstruktur. Intinya bahwa penciptaan Allah itu saling mensupport untuk menghidupkan. Itu sifat dari penciptaan Allah. Dan lebih khusus manusia, Allah bukan hanya bersabda dan semua jadi sesuai dengan sabda itu, tetapi Allah berbuat. Jadi saya menjelaskan kepada orang itu demikian. Ketika Allah menciptakan manusia, mengambil tanah yang begitu lembek, lalu didekatkan pada dadanya, karena kalau jauh ya bisa jatuh-jatuh gitu ya. Sesuatu yang didekatkan itu adalah sesuatu yang disayangi. Distel, ya. Setelah jadi bentuk manusia, lalu ditiupkan nafas hidup. Saya membayangkan bahwa tidak mungkin Allah itu meniupkan dari jauh, tapi didekatkan bila perlu sampai menempelkan bibirnya pada hidung dari patung itu, dan patung itu hidup menjadi manusia. Sesuatu yang kita tempelkan bibir itu artinya cium, artinya mengasihi, ya, mencintai. Jadi Allah mencintai setiap manusia ciptaannya. Saya sendiri secara pribadi menghayati seperti itu, ya, Allah mencintai saya, dan oleh karena itu saya juga perlu mencintai orang lain, ya. Karena itulah di mana kita bisa hidup di dalam kasih Allah. Demikian cerita yang mungkin tidak terlalu teratur, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap sedikit. Kalau tidak jelas ya bisa buka Alkitab, ya, bagi orang-orang Kristen atau siapa saja bisa buka, tidak masalah, untuk mencari sesuatu yang baik dalam kehidupan pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. Terima kasih.